pagi ini saya, wah. Udah, oke. Oke, pagi ini saya mau cocok sih sebenarnya. So ya, sore ini maaf saya nyiapinnya jam 1 pagi. Oke, sore ini saya ingin berbicara sebentar tentang yang namanya Game of Life. Apa itu Game of Life? Permainan kehidupan. Kedengeran ya suara saya sampai belakang? Oke, boleh video pertama sebelum di play. Jadi saya ada beberapa video. Nah, tugas kalian adalah menebak. Yang pertama, siapa yang membuat video tersebut? 1, animator. Kedua, kameramen. Ketiga, artificial intelligence. Oke? Ada 9 video kalau tidak salah. Boleh video pertama? Media? Oke, ini video pertama. Oke, siapa yang berkata ini animator? Animator, angkat tangan. Ada beberapa orang. Udah segini doang. Siapa yang berkata ini beneran, direkam? Oke? Nggak ada? Ada? Oke. Siapa yang berkata ini artificial intelligence? Yang lain? Kak, saya nggak tahu. Saya nggak bisa ngelihat, Kak. Nggak ada videonya. Oke, sekali lagi ya. Siapa yang berkata ini animator, animasi? Halo? Terdengar? Siapa yang berkata ini animasi? Oke. Sorry, mungkin karena nggak kenal kali ya. Nama saya Daniel Jedediah Antonio. Oke. Umur saya adalah... Saya lulus S1 dari Lancaster University, UK. Double degree Computer Science dari Sunway University, Malaysia. Dan saya S2 Master in Business Administration dari University of the People, Amerika. Jadi itu background saya. Dan ini akan ada seminar sedikit aja. Saya yakin 10 menit ini tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan semua yang kita perlu tahu tentang teknologi dan apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus pilih di hidup ini. Oke, boleh video kedua? Jadi saya mohon atensi karena ini cuma 10 menit. Oke, ini video beneran. Siapa yang berkata ini video beneran? Siapa yang berkata ini animasi? Ada? Siapa yang berkata ini artificial intelligence? Yang lain saya tidak mengerti. Oke, next. Nggak apa-apa, mungkin berkatnya berbeda. Oke? Ya, ini. Animasi. Artificial intelligence. Nggak tahu. Nggak tahu berarti sebagian besar loh ya. Atau ini beneran? Siapa yang berkata ini beneran? Oke, video selanjutnya. Oh, bukan yang ini. Ini video yang terakhir. Nah, ini. Animasi. AI. AI ya. Sepakat AI? Oke, video selanjutnya. Beneran? Atau animasi? Beneran. Ini? Ini? Next. Ini? Animasi. Oke, ini? Oke. Ini? Beneran? Oke, ini? Oke, next. Ada lagi? Ini? Beneran? Oke. Ini? Oke, udah videonya cukup. Nah, tanpa kalian sadari, tadi siapa yang jawab ada film beneran, orang beneran, ada ya? Siapa yang jawab ada animasi tadi? Siapa yang jawab ada AI tadi? Yang tidak angkat tangan itu semua Tuhan, ya? Oke, enggak. Tanpa kita sadari itu semua tadi video AI. Nggak ada satupun animasi, nggak ada satupun buatan manusia beneran, rekaman, nggak. Itu semua AI. Nah, di zaman teknologi begitu pesat berkembang, apa yang kita lakukan? Yang ada kita doom scrolling kalau bahasanya. Tapi di tengah jalannya teknologi, di tengah jalannya masa demi masa, ada sebuah pilihan yang kita harus buat. Kalian ada di retret ini sebuah pilihan. Mungkin itu pilihan kalian, mungkin itu pilihan orang tua kalian, atau pilihan teman kalian. Saya nggak tahu. Tapi ada pilihan yang kalian harus pilih. Apakah kalian akan memilih, oke, aku nikmatin aja hasil AI. Loh, kalau AI bisa bikin video itu,
Apa kerja orang yang bikin film? Oh, tinggal ketik. Itu semua nggak ada satupun yang harus, oke, taruh gambar apa. Nggak. Itu orangnya cuma ngetik, oke, buatkan saya video orang bikin kopi. Jadi kayak gitu. Yang sebagian besar dari kalian berkata itu beneran. Tanpa kita sadar, hidup ini udah berubah. Kita masuk era distraction, deception, and distraction. Oke? Distraction, deception, and distraction. Nah, distraction apa? Distraction itu saat kita udah nggak bisa fokus lagi. Makin kesini Gen Z, sepertinya rata-rata Gen Z ya. Ada beberapa milenial, mungkin ada yang milenial? Nggak ada? Oke, mungkin ada di depan di pelayanan mesbah. Oke, distraction. Semakin kita terdistraksi, kita nggak bisa fokus. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Mungkin tengah-tengah kalian denger ibadah, tidur. Saya nggak tahu. Lalu dari distraction ada deception. Apa? Tertipu. Tertipu nggak kalian? Tertipu kan? Dan kalian dengan mudahnya percaya bahwa ada yang nggak AI. Cuma karena saya berkata, oh ini ada yang video beneran, ada yang animasi, ada yang AI. Betul? Dan yang kalian jawab beneran AI cuma satu. Yang mayoritas langsung AI. Kenapa? Karena tangannya nembus-nembus. Nah, tapi di tengah semua teknologi berjalan, di tengah semua kenikmatan yang ditawarkan dunia, ada pilihan yang harus kita pilih. We need to make decision, dedication, and then deliverance. Saya ulang lagi ya. Decision, dedication, and then deliverance. Decision, kalian harus memilih. Loh, sebagian kalian mungkin ada yang, ini dari umur berapa? 15? Dari 15 tahun? Ada yang mungkin 25 tahun? Ya, karena saya juga. Nah, itu pilihan kita. Mungkin untuk yang 15 tahun kalian berkata, wah waktuku masih banyak. Dan buat kalian yang umur 25 berkata, saya masih punya 50 tahun kok. 75 tahun kalau saya hidup sampai 100 tahun. Tapi kalau kalian flashback sedikit, mungkin 5-10 tahun lalu. Bukankah kalian berkata hal yang sama? Saat kalian umur 10 tahun, oh yeay main bola. 15 tahun, masih lama, saya masih 15. Lulus SMA aja belum. Tiba-tiba kalian lulus SMA umur 20. Umur 25 kalian lulus kuliah. Then what's next? Kalau kalian gak pernah memilih apa tujuan di hidup kalian, kemana kalian mau pergi, mau dibawa kemana? Teknologi jalan pesat. Manusia mundur. Nah, saya nggak bicara banyak, sungguh waktunya nggak cukup sama sekali. Ada terlalu banyak kerumitan di teknologi. Seberapa mereka memanipulasi psikologis. Mereka membuat kalian seperti berjudi. Itulah alasannya kenapa kalian bisa 4 jam, 7 jam. Saya pernah lagi ngisi dan mereka berkata, Kak saya 24 jam main HP. Kenapa? Karena dia masuk lewat selubung-selubung tertipis. Dan kalau kalian tidak pernah berkata, memiliki dedikasi di hidup kalian dan berkata, aku mau berubah, maka selamanya kita yang diperbudak teknologi. Nah, malam hari ini kita harus memilih. Kalian mau memilih apa? Apapun yang kalian lakukan adalah sebuah pilihan. Nanti kita akan dianugerahi oleh 2 pembicara yang sangat luar biasa, yang memilih untuk mengikuti Yesus, untuk mengikuti Tuhan. Mereka orang-orang yang meletakkan sangat banyak bagian di hidupnya untuk mengagungkan Tuhan. Bahkan saya menyentuh sedikit pun yang mereka letakkan enggak. Fungsi saya malam hari ini hanya untuk menggiring kalian semua, untuk mengajak kalian semua, untuk membuat sebuah keputusan. Kalian mau apa? Apakah malam hari ini kalian ingin memutuskan menyerahkan hidup kalian ke Tuhan sekali lagi? Nah, tapi kalian berkata, Kak, tapi aku udah Kristen, aku udah menyerahkan hidupku. Teman-teman semua, saya anak pendeta. Kakek saya pendeta salah satu orang sakti di zamannya.
Kakek satunya saya dukun. Terciptalah Daniel jadi dia Antonio. Tapi ada keputusan yang dibuat orang tua saya dan membuat saya ada di tempat saya. Lalu berjalanlah hidup saya kuliah dan lain sebagainya. Di umur 16 saya keluar negeri untuk kuliah. Umur 19, 20 saya udah lulus. Dan saya kembali ke Indonesia, saya bekerja. Dan saya mendapat, buat saya, masa itu saya mungkin salah satu top earning umur 20. Umur 22 saya udah punya, setiap bulan saya dapat puluhan juta. Umur 20-an di rekening saya ada ratusan juta. Secara metrik manusia, nggak ada satupun hal, nggak ada satupun alasan yang bisa membuat saya berkata, saya tidak puas dengan kehidupan ini. Tapi itu titik yang secara manusia adalah titik terbesar, titik tertinggi, adalah titik terendah bagi saya. Di tengah semua kekayaan, saya merasa sangat sendiri. Saya nggak punya teman, saya nggak bisa menikmati apapun. Dan di titik itu, saya cuma berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Tolong. Saya udah nggak tahu lagi, Tuhan aku nggak tahu. Aku kesepian Tuhan. Aku sendirian Tuhan. Buat apa gue punya uang banyak-banyak? Kalau gue nggak bisa nikmatin sama siapa-siapa. Semua uang gue pakai buat orang tua, buat kuliahin adik. Apa gunanya Tuhan? Tolong isi sesuatu di hatiku. Dan itu saya sendirian di kamar. Dan tiba-tiba dari hati saya berkata, Tuhan, ini pilihanku. Aku gak peduli aku ngerasain kamu terus atau enggak. Aku gak peduli aku ngelihat kamu secara real atau enggak. Tapi keputusanku pagi hari ini adalah mengikutimu. I trust you. Mau kamu suruh aku pulang, mau kamu suruh aku pelayanan full, mau kamu aku suruh kerja, I trust you. Malam hari ini, apapun yang Tuhan sodorkan kepada kalian, kalian harus membuat keputusan. Baik itu mengambil tangan Tuhan, menjamah tangan Tuhan. Atau kalian berkata, keputusanku, oke, Tuhan enggak dulu. Aku masih mau foya-foya. Itu keputusan. Atau keputusan kalian adalah menunda. Tidak membuat keputusan, itu keputusanmu. Your decision. No decision is a decision. Kalian enggak ngambil keputusan, kalian diem-diem aja, itu keputusan. Saat kita main game, kalian gak angkat tangan, itu keputusanmu buat gak angkat tangan, betul? Malam hari ini, di tengah semua penyembahan yang akan ada, di tengah semua pembicara yang luar biasa diberkati dan diurapi, buatlah sebuah keputusan. Biar malam ini, seluruh retret ini, kalian sungguh membuat keputusan yang mengubah hidup kalian. Once and for all. Biar dari hari ini kalian membuat dedikasi di hati kalian yang terdalam. Dan berkata, Tuhan, enough with the world. Cukup dengan semua yang dunia sodorkan. Semua sosial media, semua pornografi, semua entertainment, cukup Tuhan. Toh itu membuatku lebih kosong, lebih kesepian. Tapi Tuhan, aku perlu kamu. Give me rest in my soul. Buat aku merasa tenang. Buat aku merasakan Engkau. Buat aku melihat Engkau bekerja di hidupku. Tuhan, jangan aku cuma dengar kesaksian. Tuhan, jangan cuma aku dengar sesuatu yang grand. Tuhan, kerjakan di aku juga. Tuhan, buat sesuatu di hidupku juga. Boleh semua tutup mata?